Berarti tahu dong ada partai yang dibujuki. Saya nggak tahu, cuman tahu banget tuh. Tahu banget karena tadi sangat terbuka. Ya sudah, kalau Pak AHY mau jadi wakil presiden sama kita aja gitu. Atau bahkan itu tawaran yang nggak main-main, ya, Mas. Bahkan ada partai yang datang dibalik aja Mas AHY yang jadi presidennya, capres saya yang jadi cawapres. Ada yang begitu. Jadi kalau ini apresiasi kita pada Demokrat ya. Kalau yang dicari adalah sekedar status atau pengen maju semata-mata jadi capres atau cawapres. Ini informasinya gile banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hadir lagi di channel ini. Alhamdulillah ada tamu yang luar biasa kerennya. Dan seperti biasa, tamu ini akan mudah-mudahan, dan saya yakin akan membangun kewarasan kita, karena dalam situasi yang pelik ini kita memerlukan kewarasan. Hadir bersama saya di channel Kewarasan ini adalah Mas Sudirman Said. Mas, apa kabar, Mas? Alhamdulillah. Ini kehormatan yang diundang oleh tokoh kita. Boys. Toko, bukan tokoh. Aduh, ini kita tahu Mas Dirman sekolahnya di STAN. Tapi kita tahu hampir di semua diskurs soal election yang besar ini ada nama Mas Dirman tuh. Jadi seolah-olah Mas Dirman itu adalah chief sekaligus chef, chief dan chef itu yang meramu gitu ya Mas ya, meramu seseorang, menyediakan menu macam-macam kayak begitu, yang kemudian hasilnya menjadi menarik gitu. Yang paling menarik itu adalah ketika Mas Dirman mengatakan bahwa ngapain CEO mesti cawe-cawe. CEO yang mau berhenti. CEO dalam konteks politik ini kan sebenarnya rakyat. Serahkan aja ke shareholdernya, itu adalah rakyat. Dan sebenarnya ini kemudian menjadi menarik ketika ini dikaitkan atau dipertukarkan dengan, saya menyebutnya entah ini framing itu signal ya, dari Yusuf Manandi ini, yang mengatakan bahwa ini tidak ada 3, cuma 2, dan itu kemudian nama Anies tidak ada di situ, dan kemudian CEO terlibat karena ingin memastikan tidak seperti periode di Pilkada DKI. Ini penjelasannya gimana nih, Mas? Makasih nih Mas Bes, sekali lagi satu kehormatan diajak ngobrol ya. Sedikit nostalgia nih, saya pertama kali ketemu beliau tuh di Washington 1993 ketika beliau menjadi penerima Kennedy Award untuk Human Rights. Jadi kita bangga lah punya pejuang yang konsisten seperti Mas Bes ini. Ya memang sebenarnya saya agak prihatin ya dengan pernyataan Pak Yusuf Manandi, seorang senior tokoh intelektual. Sekedar prihatin tuh sangat prihatin, Mas. Sangat prihatin. Untuk 2 hal. Satu, kesenioran beliau pasti memahami naik turunnya kekuasaan itu seperti apa. Setuju. Begitu kekuasaan dipakai untuk melayani rakyat semata-mata, maka dia makin kokoh, makin kuat. Tapi begitu mulai masuk ke dalam urusan-urusan konflik of interest, penyalahgunaan kewenangan, merusak tatanan, merusak etik, itu pasti otomatis turun gitu. Mau siapapun. Bahkan kalau kita ingat Orde Baru itu kan 25 tahun pertama sangat kokoh karena belum terganggu oleh urusan-urusan konflik of interest Pak Harto waktu itu. Nah sekarang ini kan kita kondisinya adalah seperti kerusakan yang dipercepat, ya. Accelerated destruction dari kekuasaan. Dan itu pasti damage-nya bisa gede banget ya Mas ya. Betul. Kita kembali pada Pak Yusuf. Pertama saya prihatin karena beliau harusnya tahu betul naik turunnya itu karena apa, dan karena itu mesti ikut menjaga. Yang kedua, tugas kaum terdidik seperti kita ini, kalau kita mengatakan kaum terdidik bukan mau tepuk dada tapi lebih pada tanggung jawab. Bertanggung jawab untuk memberikan arah yang sifatnya normatif, yang sifatnya kepatutan, tadi kewarasan gitu ya, kepada publik yang lebih luas gitu. Karena itu ya harusnya kita muncul dengan satu positioning yang membawa bangsa dan negara ini pada keselamatan, bukan pada sebaliknya gitu. Nah, saya pernah bicara memang, kan presiden ini seperti CEO-nya negara ya. Bayangkan kalau perusahaan saja ini nggak usah
nggak usah negara gitu, yang memang pemiliknya adalah para private company gitu ya. Yeah. Kalau ada CEO mau selesai, tahu bahwa tahun depan akan berhenti, kemudian dia pidato kemana-mana bahwa nyari pengganti saya itu nggak gampang loh. Saya ini susah mencari pekerja seperti saya ini katakanlah CEO perusahaan lah. Kemudian bicara sama pemegang sahamnya kan, pemegang saham jangan sembarangan nyari pengganti saya, jangan gerasa gerusu. Kemudian dia sambil terus menata, dorong kandidat yang diinginkan gitu. Kira-kira pemegang sahamnya bagaimana tuh Mas? Itu kan pasti akan ada pertanyaan besar, ada apa nih orang? Nah, itu perusahaan. Nah, sekarang ini pemerintahan, politik, negara yang pemiliknya kita semua nih, seluruh rakyat Indonesia. Respublika lagi, kita Republika. Kan? Jadi harusnya makin sensitif untuk memberi signal soal tadi endorsement segala macam. Nah, mengapa Pak Yusuf Hanandi patut disesalkan? Karena dia menyebut 3 orang tuh. Menyalahkan SBY karena dianggap tidak punya nyali gitu. Padahal yang dikerjakan SBY itu sesuatu yang proper. Seperti dikatakan Pak Yusuf kala itu. Tirulah SBY dan Megawati ketika menjelang selesai masa baktinya gitu. Kemudian membenarkan Pak Jokowi, membenarkan Presiden kita sekarang. Yang dikatakan sebagai dia melakukan apa-apa yang mestinya dikerjakan oleh seorang pemimpin ketika mau selesai. Atas nama menjaga hasil pembangunan. Nah, hasil pembangunan kan dijaga dengan planning, dengan policy, dengan regulasi, dengan orang-orang yang terbaik di bidangnya, bukan oleh orang yang dipilihnya gitu, tapi pasti akan dijaga. Yang ketiga dia juga mengkritik keras Pak JK dengan menyebutnya sebagai salah besar untuk Pak Yusuf Kala, mengatakan begitu. Jadi menegur atau mengingatkan Pak Jokowi itu salah besar. Jadi ini semua harus disadari oleh publik ya, bahwa ada ancaman besar terhadap demokrasi kita karena sebagian elit yang mungkin tidak ingin kehilangan kedekatan pada kekuasaan, rupanya meramu pikiran begitu rupa. Nah itu yang mungkin ada sebagian anak muda terus tanya, Mas, emang lu siapa? Dia belum tahu Yusuf Hanandi. Cuman itu yang menarik Mas, seorang tokoh yang harusnya memberikan pencerahan, ini malah melakukan tidak memberi signal, malah memberi framing gitu ya. Dan seharusnya menurut saya agak manipulatif juga harus dikatakan begitu ya. Dan seorang CEO yang baik kan harusnya dia menjelaskan Mas, ini tantangannya, ini roadmap yang harus ditempuh, kekuatan kita hari ini kita di sini. Dan seorang reviewer harusnya kemudian melihat itu semua. Nah, saya mau periksa itu Mas. Ada koalisi. Paling enggak sekarang ini yang kesebut di publik ada 4 Mas. Ada KIB, Indonesia Bersatu, ada Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, ada lagi tiba-tiba muncul koalisi besar, dan ada lagi Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Yang udah taken kontrak Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Nah, koalisi-koalisi yang tadi sejauh pandangannya Mas SS, Mas Dirwan tuh, apakah udah ada progres? Sekarang kan yang baru bicara kan sebenarnya nggak bisa disebut koalisi ya. Pak Ganjar dinominasikan, dideklarasikan sebagai capresnya PDI, belum koalisi macam-macam tuh. Iya. Mungkin saya lebih milih tidak berkomentar terhadap koalisi yang lain, lebih menjelaskan apa yang kita urus ya. Tadi kan saya disebut sebagai tukang masak lah. Tukang jaga dapur, dan saya kira benar sekali saya berusaha menjadi koki yang baik lah untuk serving semuanya. Saya bersyukur, kita semua bersyukur bahwa Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu dikelola dengan rasa saling percaya yang tinggi. Dan berulang-ulang saya katakan, yang juga kita syukuri adalah wakil dari masing-masing partai maupun wakil dari Pak Anies itu berdelapan, kita sering menyebut tim 8, itu makin hari makin merasakan ada chemistry yang nyambung, ada satu kimia pergaulan yang nyambung, dan akhirnya terbuka, kemudian saling support, saling menjaga. Boleh dikatakan tidak ada peristiwa di partai tertentu yang kita tidak tahu, karena menjelang peristiwa kita dapat update, sesudah peristiwa juga kita dapat update. Termasuk Demokrat mau ketemu siapa, PKS mau kedatangan tamu siapa. Sampai terbuka itu ya. Dan yang dialami oleh teman-teman di Nasdem itu semua kita
tahu cukup detail karena memang dengan sengaja kita membangun atmosfer seperti itu supaya tidak ada hal-hal yang akhirnya jadi kejutan gitu. Nah, sampai di mana persis tadi bahwa kita syukuri yang punya dokumen sebagai satu kesepakatan itu, dan kesepakatannya poin-poin yang sangat strategis ya. Mulai dari kesepakatan bangun koalisi, tujuannya apa, kemudian menempatkan atau memberi mandat pada Pak Anies sebagai bakal calon presiden, dan juga memberikan kewenangan pada beliau untuk nanti pada waktunya memutuskan siapa pasangannya gitu. Terus hal-hal yang ke depan bagaimana? Dipersilakan Pak Anies untuk berkomunikasi dengan partai manapun yang punya kursi di parlemen sekarang untuk memperluas basis dukungan. Nah, tentu saja sekarang adalah PR berikutnya memfinalkan siapa yang bakal jadi calon wakil presiden. Dapat saya katakan bahwa proses itu berjalan dengan sangat baik karena tadi semuanya terbuka diskusi, mulai dari nama-nama yang muncul di publik, kemudian Nasdem pernah mengatakan sudah ada 5 nih gitu ya, kemudian Pak Soebul Iman mengatakan sudah tinggal 3 pada waktunya, dan hari ini kita sedang mengerucutkan bagaimana satu pilihan itu terjadi dan mencari hari baik untuk dipublikasikan. Jadi kalau kan sekarang yang spekulasinya kan seperti Pak Anies ini tidak akan bisa maju karena dulu partainya siapa, setelah partainya cukup kan pasangannya belum gitu ya. Mungkin nanti setelah pasangannya ada dipertanyakan kan belum daftar gitu. Dicari-cari alasan terus. Jadi bagi teman-teman atau relawan partai yang mendukung Pak Anies, kita berdoa mudah-mudahan semuanya baik dan tidak ada. Tentu saja kita tahu semua hambatan itu akan terus-menerus. Ada 3 soal tuh Mas di situ Mas. Soal pertama saya nggak tahu ini mau dijawab Kang Dirman atau tidak nih. Berarti tahu dong ada partai yang dibujuki untuk datang, dan saya nggak tahu juga katanya ada iming-iming juga, agak fantastis gitu. Berarti semua itu nggak usah disebut mungkin kalau kalian ditaruh di atas meja semua itu maksudnya. Saya nggak tahu, cuman tahu banget tuh. Tahu banget karena tadi sangat terbuka, bahkan kita juga tahu bahwa semua yang datang ke Demokrat misalnya gitu, itu dari sesederhana menawarkan yuk gabung ke pemerintahan sekarang, dapat menteri segala macam, sampai ya sudah kalau Pak AHY mau jadi wakil presiden sama kita aja gitu. Atau bahkan itu tawaran yang nggak main-main tuh Mas. Bahkan ada partai yang datang dibalik aja Mas AHY yang jadi presidennya, capres saya yang jadi cawapres. Ada yang begitu. Jadi kalau ini apresiasi kita pada Demokrat ya. Kalau yang dicari adalah sekedar status atau pengen maju semata-mata jadi capres atau cawapres. Ini informasinya gile banget. Sebetulnya beliau sudah berangkat lah. Tapi kan tadi kita diikat oleh satu, bukan saja formalitas piagam, tapi juga ada kesamaan tadi, chemistry, jiwa, tujuan, visi dan sebagainya. Begitupun yang ke PKS. Sampai hari ini terus-menerus didekati oleh, nggak main-main ini yang datang. Sambil dikatakan nanti bukan hanya soal-soal pembiayaan, tapi juga suaranya bisa ditambah nanti gitu. Lewat segala macam cara. Political engineering-nya masuk di situ ya. Jadi ya Nasdem kita lihat sama-sama kan, tekanannya hukum, juga politik luar biasa terhadap jadi, Nasdem. Benar sekali itu terjadi, dan bahkan ini barangkali sesuatu yang juga kita perhatikan dengan cermat. Kan yang sedang diganggu itu kan pandangan elit untuk tidak yakin bahwa Anies itu akan bisa berangkat gitu. Elit itu artinya dukungan partai politik, dukungan barangkali juga akhirnya kan menyangkut pada dukungan logistik segala macam. Nah itu yang kita sedang fight, sedang berikhtiar untuk mengatakan, untuk memproses bahwa spekulasi itu benar, mungkin ada, tapi kita akan terus. Poin yang kedua Mas, yang orang tidak menyangka tuh gini, ini bukan sekedar mencari calon presiden, tapi ini sebenarnya membangun kehormatan dengan kewarasan dan menjaga etik di situ, yang itu selama itu politik tuh nggak ada etiknya gitu kan Mas. Ini ternyata ada proses kayak gitu nih. Kalau pengalaman ini, saya melihat ini sesuatu yang
keren ini. Makanya kalau proses di dalam koalisi kita itu tidak mengindahkan yang tadi, ya sudahlah bersama-sama dengan yang ada saja kan gitu. Tapi justru karena ada panggilan etik, ada panggilan idealisme, ada panggilan bagaimana menjaga demokrasi, bagaimana hukum kembali ditegakkan, maka memang berkumpullah 3 partai yang punya cita-cita sama gitu. Jadi orang kan sering mengatakan jangan naif dengan politik keadaan sekarang yang sangat pragmatis. Iya betul, politik pasti ada pragmatis, tapi kalau masuk politik tanpa ada idealisme itu untuk apa? Yes, gitu? Betul. Kan begitu. Nah, yang ketiga ini ada fakta situasi yang agak mencekam nih, Mas. Putusan MK soal KPK. Iya. Peninjauan kembali Demokrat yang kemudian ada sinyalemen dilontarkan oleh Denny Indrayana ya, itu seperti itu. Terus ketiga kasus BTS. Ini kan sebenarnya chemistry ini coba diganggu terus-menerus ya. Ini saya nggak tahu, dari satu sisi mungkin ditambah solid, ini juga bisa jadi goncangan-goncangan. Sejauh mana itu disikapi atau direspon oleh teman-teman di Kita jadi ingat tulisan Prof. Denny ya, sahabat kita ini, yang dulu pada waktu pertama kali muncul kan seperti apa ya sedramatis itu kira-kira gitu ya. Tapi ternyata dari waktu ke waktu satu persatu terbukti kan. Makin terkuak. Jadi itulah keadaan kita sekarang. Bahkan kalau kembali pada obrolan soal Pak Yusuf Manandi itu, beliau seperti ingin mengatakan bahwa yang kalian bicarakan itu benar nih, memang ada pihak yang sebenarnya itu mengkonfirmasi dan memberi signal itu. Nah, menghadapi itu semua bagaimana? Menurut saya memang ya istilahnya itu ini kan panggilan ya. Ini bukan orang sedang mencari pekerjaan. Pak Anies tidak sedang mencari pekerjaan atau jabatan, tapi benar-benar panggilan perjuangan untuk meluruskan kembali jalannya negara, dan itu adalah normal pada negara demokrasi. Setiap kali pemilu, ini waktu terbaik untuk kembali mereview yang kemarin, yang kurang apa, yang sukses apa, yang sukses diteruskan, yang kurang diluruskan. Itu kurang lebih semangatnya begitu. Kalau tadi kita ngomong di elit, Mas, saya mau turunin ke bawah nih, Mas Dirman. Di bawah tuh yang paling menarik adalah organ-organ yang tumbuh ya, semacam kelompok organik yang tumbuh itu tersebar luar biasa. Sementara di kelompok yang lain, Mas, itu ada yang membubarkan diri, ada yang loncat dari satu kandang ke kandang yang lain gitu. Ini kayak semesta sedang menjemput gitu, harapan gitu. Saya kan 2019 juga membantu Pak Prabowo ya, dan saya juga menyaksikan fenomena yang kurang lebih sama gitu. Ada satu kerelaan atau volunteerism yang luar biasa. Ibu-ibu yang dulu dikenal dengan kata emak-emak, anak muda segala macam, itu mengorganisasi diri, kemudian acung tangan saya ikut membantu. Nah, cuman bedanya dengan sekarang itu kelihatannya spiritnya, gairahnya lebih muncul ya. Dan saya ini berdialog dengan seluruh elemen relawan, dan sekarang ini elemen relawan sudah berkelompok, jadi ada 4 atau 5, barangkali 6 sampai 7 simbol besar lah. Oh gitu ya. 7-7-nya ini dari ratusan itu betul. Terus tercluster gitu, Mas ya. Oke. Dan itu inisiatif mereka sendiri, bukan karena disuruh segala macam. Itu patut kita syukuri lagi. Dan kenapa keadaannya begitu? Kan begini, Mas, katanya. Pemimpin itu menggerakkan karena 2 komponen. Satu karena otoritas ya. Otoritas itu buahnya adalah pangkat jabatan, SK, budget, program segala macam, sanksi lah. Satu lagi influence, atau dalam bahasa awamnya wibawa gitu. Datangnya dari mana? Dari prestasi, dari pikiran-pikiran besar, dari reputasi, nama baik, kejujuran dan sebagainya gitu. Nah, biasanya kalau pemimpin hanya punya ini, hanya punya yang sebelah kiri, yang tangan saya gini, ya itu selesai ketika masa jabatannya selesai gitu, dan it's gone. Nah, yang kanan ini hidup terus, melekat pada individunya gitu. Menurut saya yang sedang bergerak adalah sebelah kanan tangan saya ini. Satu influence, satu wibawa, satu pengaruh yang datang dari simbol perubahan namanya Anies Baswedan, yang sekarang nggak punya apa-apa kan. Dia bukan gubernur lagi, bukan penguasa, bukan pimpinan partai, dia individu biasa, warga negara yang memiliki itu semua, memiliki track record,
memiliki pikiran besar, memiliki integritas, memiliki kemampuan menggerakkan. Nah ini yang membuat tadi tumbuhnya relawan itu organik karena apa? Bukan karena didasari pada ingin yang sebelah kiri, ingin uang, ingin kekuasaan, tapi betul-betul ingin mendorong perbaikan. Ini yang saya sebut tadi bahwa diperlukan momentum saja. Oke. Nah katanya keberuntungan itu kan pertemuan antara momentum dan kesiapan. Nah tugas kita barangkali menyiapkan diri supaya ketika memantaskan ya, betul. Memantaskan diri, kurang lebih gitu. Ya. Nah terus saya pernah ngobrol sama Henry Satrio, Mas. Ini relawan tuh ada pendapat gini berdasarkan surveinya dia. Gagasan, ide, rekam jejak, kesantunan, keadaban itu ada di seorang yang namanya Anies Baswedan. Dia tidak pernah menyerang siapapun. Dia menjadikan siapapun itu sebagai lawan bukan musuh gitu. Itu no point to doubt ya, nggak ada ini. Tapi kemudian ada kelompok masyarakat, tapi gue belum bisa milih itu. Ini relawannya sebagian berisik nih. Kan mumpung ada Mas Dirman tanya nih. Kan kadang-kadang pendukung itu lebih antusias, lebih ekspresif dari di mana-mana penonton jauh. Gila masa sepak bola kan pemainnya kalem-kalem aja, tapi yang teriak-teriak di seberang luar biasa. Itu PR kita terus terang aja, dan karena itu memang di dalam training atau istilahnya ada yang menyebut upgrading, ada yang menyebut pendidikan relawan, itu norma ini terus diingatkan. Gitu. Dan rasanya itu suasana jauh lebih baik daripada awal-awal mulai. Karena awal itu kan orang pengen semuanya ingin tampil, pengen eksis sehingga harus berteriak dengan ini ya. Tapi itu PR dan itu poin yang valid bahwa belum semua relawan itu rela untuk lebih cool down gitu, lebih santun gitu, dan itu menjadi norma kita. Karena saya senang sekali karena pada waktu forum kebangsaan dengan relawan itu salah satu ikrarnya bunyinya relawan Anies Baswedan akan bersikap santun, tidak menyebarkan berita bohong, tidak menyerang gitu. Itu ikrar mereka kan. Tagline-nya ya. Jadi dari surveinya Henry kalau dikaitkan dengan ini Pak Mas Dirman, benar ada fakta yang gaduh. Tapi kemudian ada komitmen dan ada kesadaran untuk mengelola itu supaya jauh lebih baik lagi, dan itu melalui proses. Insya Allah begitu. Dan tapi juga ini mengelola begitu banyak relawan yang tidak pernah ada dalam kita nggak punya perintah. Itu juga satu keunikan tersendiri Mas ya. Yang mesti. Yang seru kan begini, misalnya pengalaman di Jawa Tengah. Tiba-tiba rombongan orang datang mengatakan saya mau bantu Pak Dirman. Ayo monggo. Tapi begitu dikasih norma, aturan-aturan, ya ada yang spontan bergerak mengatakan, loh saya ini bangku ongkos sendiri, biaya sendiri, kenapa diatur-atur gitu. Nah untungnya attitude kayak gini tidak muncul secara ekspresif ya. Jadi nah ini kematangan teman-teman barangkali sedang dalam proses lah. Yang saya ingat persis Mas ya, salah satu keikhlasannya, dan ini saya lihat belum ada ya, tiba-tiba orang dari Kalimantan datang nyumbang bus gitu. Itu kan salah satu bentuk crowdfund yang tidak disetting gitu ya. Kemudian orang datang dari mana-mana, datang ke relawan ini tuh ininya sendiri tuh. Itu sebenarnya mengharukan sekali Mas. Jadi misalnya ada masa-masa awal-awal Pak Anies muncul sebagai calon itu, datang serombongan petani dari Garut gitu. Ini nggak diketahui orang. Ya dia bawa uang beberapa puluh juta lah. Ini urunan dari tetangga-tetangga, dari petani di desa saya untuk perjuangan. Mohon tidak dilihat jumlahnya, tapi kami betul-betul ini. Dan gejala semacam itu muncul di mana-mana, bukan saja berbentuk uang, tapi tadi misalnya tiba-tiba ada nyumbangin bus, ada yang menyiapkan. Mereka beli kaos, bikin kaos, nyetak sendiri, bikin banner sendiri, bikin kegiatan nyari konsumsi sendiri. Jadi bahkan di antara relawan tuh ada satu perlombaan kebanggaan untuk ini saya nggak didukung oleh siapa-siapa nih, kami urunan sendiri. Jadi ini patut kita syukuri, dan barangkali ini adalah energi yang saya sebut tadi. Mengapa dihantam seperti apapun itu Pak Anies seperti punya, saya sebutnya daya hidup ya, daya tahan yang luar biasa, dan ini, karena memang bertemu dengan tadi. Ini kayak festival kehormatan ya.
Ini keren banget. Nah, ini sekarang saya mau tarik itu ke Mas Anies, Mas. Saya hampir 5 tahun kan nemenin Mas Anies di gubernur, di tim. Nah, saya banyak tutup mulut, ini macam-macam ya. Pokoknya serve-nya kepada Governor of Jakarta. Nah, yang saya lihat tampilan Mas Anies beda sekarang, Mas. Gimana tuh bedanya? Bedanya tuh yang pertama, Mas Anies mulai berani, mulai mengemukakan karena ini perubahan, dia harus menjelaskan apa yang perlu dirubah. Dan perubahan untuk persatuan di mana ada dimensi keadilan sosial, dia harus menjelaskan ketimpangan. Dan itu biasanya Mas Anies kan orang yang polite banget ya. Terus sekarang lebih lugas menyampaikan itu. Bahkan kemudian ada kombinasi Mas yang saya lihat nih. Kalau di kebijakan pemerintah karena open source-nya lebih terbuka, maka dia bisa mengutip. Ya, mengutip di sana di sini ya kutipannya jelas, rujukannya, referensinya jalan. Tapi ketika ngomong soal kesenjangan sosial itu kualitatif. Beliau ini mendapatkan fakta. Jadi semacam ada mengkonfirmasi kesenjangan sosial ini. Jadi ini lebih lugas dikemukakan. Ini kan range yang dukung itu kan ya dari kiri ke kanan, anunya lebar ya. Tadi ada yang apresiasi bahwa sudah mulai lebih berani memukakan situasi, kemudian mengkritik dan memberikan solusi. Tapi sisi lain ada juga yang masih gergetan gitu. Kok masih terus sopan-sopan gitu. Ya jadi ini seni. Tapi yang saya lihat begini. Pertama, saya percaya pada judgement-nya Mas Anies. Saya kenal dari tahun 2005 ya. Bantuin di Paramadina, bantuin di Indonesia Mengajar. Pada waktu mau jadi cagup juga, bantu-bantu. Dan saya percaya bahwa dia sudah tahu persis apa yang seharusnya dilakukan untuk memimpin perubahan itu. Nah, ngeluarinnya atau merilisnya itu tergantung situasi, momentumnya betul. Momentum kayak kemarin pada waktu pidato kebangsaan di relawan memang harus lebih eksplisit. Tapi benar sekali bahwa di luar mendigest persoalan-persoalan sifatnya makro, nasional, angka-angka, dia juga nyelam ke bawah yang beliau menyebut sebagai tirakat itu. Selama bulan puasa kemarin berminggu-minggu masuk ke kampung, masuk ke pesantren, masuk ke toko-toko agama, ke usaha kecil, petani untuk tadi mendapatkan feel ya. Jadi dia menyebutnya kemiskinan tuh lebih dari sekedar angka-angka, tapi soal nasib orang, soal perasaan, soal apa namanya survival orang-orang itu. Pupuk tidak ada itu bagi kita barangkali di Jakarta itu fakta netral, pupuk tidak ada. Tapi bagi petani soal hidup mati gitu. Betul. Nah, feeling itu yang diperoleh Mas Anies selama perjalanan tirakat itu, dan kelihatannya itu akan terus dijalankan sambil terus melakukan public campaign gitu. Nah, jadi saya menyebutnya dia ini di samping mendapatkan energi karena pengetahuannya, tapi juga batinnya menyerap suasana hati masyarakat. Dan mudah-mudahan pemimpin yang dibimbing dengan dua hal itu ya, dengan knowledge, dengan etik, dengan panggilan keprihatinan masyarakat harusnya lebih kokoh. Itu yang kita lihat. Dan yang paling menarik kan sebenarnya gini Mas. Ini saya tidak ingin membandingkan, cuma terpaksa harus membandingkan. Nggak ada potret masuk ke selokan, tapi kemudian memotret kehidupan itu sampai di relungnya itu. Jadi ibaratnya tuh Mas Anies sedang mengasah kepekaan sosialnya karena keadilan sosial yang tercampakkan itu, di mana ada ketimpangan sosial, itu kemiskinan bukan angka 10%, 9% yang sekarang itu. Kemiskinan itu menjadi absolut karena Mas Anies sudah sebut mafia loh Mas. Ada banyak mafia tuh disebut. Jadi artinya ini bukan kemiskinan karena malas, tapi ini ada proses pemiskinan struktural Mas, bukan sekedar kemiskinan itu. Betul nggak sih itu potret gitu yang sekarang sedang ditunjukkan kepada masyarakat? Iya, yang luar biasa adalah menurut saya karena sebenarnya Mas Anies kan lahir dari keluarga kelas menengah, terdidik dari kakeknya sudah seorang pejuang, seorang tokoh global lah, diplomat ulung pada waktu itu ya. Kemudian tentu saja ayah ibunya seorang akademisi, dosen, profesor gitu-gitu. Jadi beliau sebenarnya tidak susah amat. Karena itu
sangat luar biasa sampai beliau menemukan suasana batin itu yang ditangkap dengan baik. Nah, rasanya proses menjadi itu sedang berlangsung. Dan itu harapan dari sejumlah orang, kira-kira Mas Anies atau Nis atau Pak Anies, yang kita perlukan itu bukan Anda nyalon presiden, Anda menjadi pemimpin. Menjadi presiden itu hanya satu cara gitu. Jadi kan beda tuh kalau yang dikejar adalah posisi begitu ya, sama yang ingin dikerjakan atau tanggung jawab. Nah, saya harus mengatakan sayangnya medsos ini dalam katakanlah 10 tahun belakangan ini ya, itu mereduksi keseriusan berpolitik. Yes. Jadi politik itu seperti diterjemahkan dengan sangat dangkal sebagai membuat konten. Nah itu yang menyebabkan tadi ada foto tapi sebenarnya ruhnya nggak ada gitu. Ada tampilan-tampilan tapi sebetulnya perbuatannya nggak ada. Nggak seperti itu kelakuannya. Dan saya harus katakan juga bahwa pada waktu saya di pemerintahan, mohon maaf dengan segala maaf, yang sekarang sudah kita alami di mana-mana. Kadang-kadang policy itu juga didrive oleh lebih pada keinginan untuk membuat konten daripada kesungguhan itu. Misalnya pengumumannya jangan sekarang, nanti aja dicicil. Itu kayak gitu-gitu mendangkalkan suasana bernegara, Mas. Nah ini yang barangkali medsos itu penting, teknologi itu sangat diperlukan, tapi jangan membuat ruh atau soul dari perjuangan politik itu menjadi hilang gitu. Nah dari mana itu ditumbuhkan? Kalau menurut hemat saya, dari pengetahuan wawasan historis, dari pengetahuan visi global, sampai pada visi ke depan mau bagaimana, itu aspek pengetahuannya. Aspek ruhnya tadi, kita ini sebenarnya sedang apa sih? Saya bedakan, ini kemarin kan kita baru kehilangan Pak Sarwono ya. Betul, salah satu tokoh bangsa ya. Saya ingat tahun 94 di Washington, kata-kata yang terus saya ingat adalah begini, selama politik dianggap sebagai karir, maka yang terjadi ya banting-bantingan, sogok-menyogok. Tapi politik harusnya bukan karir tapi keterpanggilan gitu. Sekarang barangkali ngomong begitu diketawain, tapi saya bolak-balik ngomong kepada Pak Anies dan tim ini, bisakah kalau Tuhan memberi jalan kemenangan itu kita kembalikan itu politik as a call, sebagai panggilan publik, panggilan untuk melayani courtesy warga, call gitu, sebagai panggilan. Okay. Nah ini yang mungkin harus dalam semangat mengembalikannya. Mas, saya mau ajukan 2 pertanyaan terakhir. Yang pertama gini, kita tahu di tengah keinginan untuk mencari seorang pemimpin, bukan pimpinan, bukan sekedar pimpinan atau pemimpi gitu, itu pasti kita harus menyiapkan mitigasi risiko in case ada sesuatu yang tak terbayangkan gitu. Nah dalam pandangannya atau skenario-nya Mas SS nih kira-kira gitu ya, kan sudah mulai kebayang Mas kira-kira ya, atau ini 1, 2, 3 itu mitigasi risiko harusnya juga. Saya tadi mampir ke tukang jahit lah dalam maksudnya apa nih Mas mampir ke tukang jahit? Pak, ini tukang jahit kan. tukang jahit. Tapi dia tiba-tiba ngomong, Pak, itu bagus programnya segala macam. Cuman bagaimana tuh nggak dicurangi gitu. Jadi soal bab kecurangan itu sudah menjadi concern bukan saja elit tapi juga masyarakat. Sampai tukang jahit gitu ya. Begitu. Nah, kan pertanyaan ikhtiarnya apa kan? Ya walau alam ke depan mau bagaimana, tapi gini lah kira-kira. Tentu saja secara legal kita masih nata. Kita punya pengalaman di 19, pembuktian segala macam harus di tata dari awal. Pembuktian di ujung sisi. Saudara Bambang Wijoyanto itu jadi martir dalam perjuangan itu. Pembuktian dari sekarang nanti relawan dilatih untuk dengan alat menghimpun bukti-bukti kalau sampai harus terjadi satu gugatan segala macam. Yang kedua, memang tidak ada jalan lain kecuali menampakkan gelora rakyat gitu. Bahwa rakyat ingin perubahan. Apabila gelora rakyat itu muncul begitu rupa, kita berhasil membangunkan spirit itu. Mestinya sih kalau ada kewarasan nih kan, balik ke judul dialog kan, kewarasan itu masa iya petugas mau diperkosa. Saya rasa para petugas kepolisian, intelijen segala macam yang
sebagian besar masih punya nurani. Itu juga nggak nyaman kalau dipaksa-paksa untuk melakukan hal KPU segala macam. Jadi dua hal, satu memang kesiapan internal tim secara infrastruktur, secara kelembagaan, secara hukum dan sebagainya itu siap. Yang kedua tadi bagaimana kita jadi artinya persiapan mitigasi risiko berdasarkan pengalaman ya. Betul. Baik di Pilpres maupun di Pilgub. Kita punya pengalaman banyak sekali itu untuk nyiapin itu. Sampai yang terakhir pun dijegal di jalan tol deh. Dijagal juga. Yang terakhir tuh saya mau ngomong gini, dari 5 udah ke 3. Pertanyaan saya yang sederhana saja Mas. Itu gender balance kan? Insya Allah, pokoknya kita bersikap fair dan tentu saja nyatanya kan memang ada kandidat yang perempuan dan laki-laki ya. Tapi masih harus diingat 5 kriteria kan? Iya, baik. Satu, elektabilitas dan vulnerability. Jadi elektabilitas itu dari angka sama apakah dia punya kerentanan politik. Vulnerability-nya di political vulnerability-nya. Karena tidak semua berani ternyata. Setelah kita explore semua nama-nama yang muncul yang berpotensi itu tidak semua punya keberanian karena punya baggage, punya satu. Baik. Yang kedua kan diharapkan bisa ikut berkontribusi dalam pemenangan, bisa ikut membantu dalam urusan pemerintahan. Kemudian ada chemistry, perjuangan sampai pada akhirnya ditunggal. Itu sebagian merupakan subjektif variabel yang diputuskan oleh capres, sebagian bisa kita ukur. Dan itu artinya orang ini juga harus memberikan kontribusi signifikan pada 2 daerah pemilihan ya. Di Jawa Timur maupun di Jawa Tengah kan. Karena itu katanya battleground yang paling keras sih. Yes. Jadi memang Mas Dirman merasakan battleground Jawa Tengah itu. Iya. Jadi ya kita ikhtiar terus Mas dan teman-teman yang menyaksikan tayangan ini mohon doa, mohon terus didukung ya dan saya ini kan seharusnya sudah selesai urusan nyari-nyari masalah gitu ya. Tapi karena keadaan begini ya kita turun dan insya Allah ikhtiar ini akan didengar yang di atas. Yes. Oke, terima kasih Mas Dirman. Teman-teman, ini kita sedang menjaga kewarasan informasi tadi mudah-mudahan tidak hanya men-challenge kita, tapi membuat kita menjadi tertarik untuk terlibat dalam konteks memberi kontribusi yang terbaik bagi bangsa ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sudah.